Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini adik mau dibacain dongeng apa? Malin Kundang, mau? Oke. Malin Kundang ini cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Barat. Ini Malin Kundang, mau? Ini. Oh, ini Mak. Oke, Malin Kundang ya? Ya. Oke, Malin Kundang dari Provinsi Sumatera Barat oleh Wulan Mulya Prati. Di pinggir sebuah pantai yang bersih dan indah, yaitu Pantai Air Manis yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah batu berbentuk manusia yang sedang bersujud. Nah, sujud gimana sujud? Sujud kayak gini. Kayak gitu. Ini kayak gini. Iya, batunya kayak gitu bentuknya. Nah, konon batu tersebut bernama Malin Kundang. Dahulu kala, Malin Kundang tinggal di pesisir pantai berdua dengan ibunya. Ayah Malin Kundang telah tiada karena kapalnya karam ketika pergi melaut untuk mencari nafkah. Akhirnya, tinggallah Malin Kundang berdua saja dengan sang ibu. Sini, duduk sama Mama. Malin Kundang kecil selalu menemani sang ibu bekerja. Ketika menginjak usia remaja, Malin Kundang makin rajin. Tubuhnya yang besar dan tinggi tampak kuat. Malin Kundang pun bekerja sebagai buruh angkut barang di kapal dagang. Malin ingin menjadi orang kaya agar tidak terus-menerus hidup susah. Jangan jadi orang kaya, ngaji aja terus. Berdoa. Iya, berdoa. Suatu hari, punggung tangannya terluka ketika bekerja. Punggung tangan mana? Punggung tangan ininya terluka waktu dia kerja. Luka tersebut meninggalkan bekas hingga Malin dewasa. Pada suatu malam, Malin Kundang mengajak ibunya bicara. Bu, aku ingin pergi merantau. Aku ingin mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Mendengar itu, ibu Malin Kundang langsung tampak khawatir. Ia takut kehilangan putra semata wayangnya, putra satu-satunya itu. Jangan khawatir, Bu. Itu yang paling dia sayang yang satu itu Malin Kundang. Iya, anaknya cuma satu doang. Terus Malin Kundang bilang, jangan khawatir Bu, jika nanti aku kaya raya, aku akan pulang untuk menjemput ibu, ucap Malin Kundang. Berusaha meyakinkannya. Akhirnya berangkatlah Malin Kundang merantau dengan menumpang kapal dagang. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kapal yang ditumpangi Malin dihantam badai dan karam. Beruntung, Malin selamat dan terdampar di suatu pulau. Ternyata pulau tersebut ada seorang pedagang kaya yang kaya raya. Malin lalu bekerja kepadanya. Ia bekerja dengan ulet dan rajin agar bisa sukses dan kaya. Melihat kegigihan hati Malin, saudagar kaya memutuskan untuk menikahkan. Minta aja banyak. Melihat kegigihan hati Malin, saudagar kaya memutuskan untuk menikahkan Malin dengan putrinya. Pernikahan tersebut otomatis membuat Malin seketika menjadi orang kaya. Hartanya pun makin melimpah akibat kehebatan Malin dalam berdagang. Waktu terus bergulir, tahun berganti. Malin telah lupa dengan janjinya sendiri untuk menjemput ibunya. Suatu ketika, istri Malin ingin pergi berlibur. Pergilah Malin dan istri beserta anak buahnya ke Pantai Air Manis, kampung halaman Malin Kundang. Melihat sebuah kapal megah merapat ke dermaga, masyarakat sekitar takjub dan heboh. Kehebohan ini sampai di telinga Ibu Malin yang sudah tua. Bergegaslah Ibu Malin menyusul ke dermaga pantai. Nah, ini ibunya. Ini Malin, ini istrinya, gitu ceritanya. Sore itu Malin Kundang dan istrinya sedang berdiri di dek kapal pesiar. Melihat sosok Malin, sang ibu langsung mengenali saudagar kaya itu sebagai putra semata wayangnya. Yang ini, ayo sama yang Ya, apalagi saat lihat bekas luka di punggung tangan Malin. Dengan tertatih-tatih Ibu Malin segera naik. Ya, dengan tertatih-tatih Ibu Malin segera naik ke atas kapal dan memeluk anaknya.
"Oh anakku Malin Kundang, akhirnya kau datang juga. Telah lama ibu menunggu kedatanganmu nak," ujar ibu Malin seraya masih memeluk dan menangis haru. Tapi Malin Kundangnya sekarang udah jahat sama ibunya. Nggak boleh kayak gitu ya. Malin Kundang sontak terkejut. Ia langsung ingat kepada ibunya dan segera menyadari bahwa perempuan tua itu memang ibunya. Tiba-tiba istri Malin berkata, "Perempuan tua ini tampak miskin dan kotor sekali. Tidak suka Dinda melihatnya. Siapa dia, Kanda?" Mendengar ucapan istrinya, mendadak rasa malu mengendap di hati Malin. Lebih-lebih para awak kapal juga tampak menertawakan perempuan tua yang mengaku sebagai ibunya itu. Ibunya cuma punya satu baju itu doang. Iya, kasihan ya. Karena malu, akhirnya Malin mengingkari ibunya sendiri. "Hei, lihatlah, aku ini orang kaya. Perempuan miskin, kamu bukan ibuku." Ibu Malin yang terkejut sontak menangis. Malin lalu memerintahkan para awak kapal untuk menurunkan ibunya. Tak lama kemudian mereka kembali berlayar. Ibu Malin Kundang menangis di tepi pantai dengan perasaan hancur. Ibu Malin berdoa, "Ya Tuhan, sungguh Malin telah menjadi anak yang sombong, yang durhaka. Hukumlah dia dengan azab-Mu agar ia menyadari dan menyesali perbuatannya." Tak lama setelah itu, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ombak bergulung kuat. Badai menerjang kapal Malin sehingga kapal itu terpelanting bersama dengan penumpangnya. Iya. Malin yang hanyut lalu terdampar di pantai air manis. Dengan penuh sesal ia bersujud mohon ampun, namun terlambat. Malin telah mendapat azab dan kutuk menjadi batu. Itulah akibat ia durhaka kepadanya. Oke, sekian cerita dari kami. Dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.